He's a producer type. Baik Dimas Diajeng dan literalis dimanapun Anda berada, kali ini podcast Jadi Geni kedatangan tamu istimewa, seorang guru tapi dia juga aktivis. Aktivis yang selalu mendobrak tradisi, yang biasa-biasa menjadi tidak biasa, yang tidak biasa menjadi luar biasa. Itulah aktivis. Dan beliau ini sudah malang melintang dalam dunia jalanan. Jadi bisa dikatakan ya aktivis jalanan, tapi sekarang sudah masuk dalam ruang yang begitu asik, begitu indah, tapi nggak begitu menggelitik kayaknya. Warung kopi. Warung kopi. Ya, ini dia Mas Joko Sutopo. Tepuk tangan Mas Joko. Selamat datang. Salaman sih ya. Siap. Biar damai gitu. Iya. Mas Joko aktivitas di apa ini sekarang ini? Saya sehari-hari ngajar di SMA, SMA Negeri 1 Montong. Ngajar apa itu? Ngajar muridnya dong, masa ngajar siapa? Jangan ngajar ini ya. Kepala sekolah. Iya, oke, ya. Jadi itu aktivitas saya sehari-hari. Selain itu ya ada ini loh, kesibukan lain, nemeni ini teman-teman guru yang sedang bergerak untuk memberi apa ya, arahan, iya, tuntunan, warna lain dalam pendidikan, sehingga ya kesannya ini warna lain dalam dunia pendidikan atau politik pendidikan? Warna lain. Warna lain. Bukan warna politik pendidikan ya? Oh bukan. Kita tidak bisa menafikan bahwa saya dunia pendidikan itu tidak jauh dari dunia nuansa politik. Iya. Iya, saya bisa jadi kebijakan pemerintah itu dilahirkan dari produk politik. Kan begitu. Termasuk guru penggerak ini produk yang bagaimana nih? Iya. Oke Mas, begini. Kebetulan saya kan kalau di Tuban itu di apa ya, minta untuk nemeni teman-teman, bukan sebenarnya kalau bukan guru penggeraknya gitu ya? Iya, teman-teman di guru penggerak. Ada komunitas guru penggerak yang sekarang tuh sudah mulai apa ya, dari awal sampai sekarang itu sudah melakukan aktivitas yang luar biasa, seperti mendampingi, berbagi praktik baik. Ya. Itu. Nah, diantaranya adalah apa ya? Selama ini pendidikan itu kan menurut tanda kutip ya, banyak orang itu kan begitu-begitu saja. Maksudnya biasa-biasa saja. Nah, akhirnya di masa pandemi dulu itu kan ada apa ya? Begitu carut-marutnya pendidikan, tidak tersentuh, tidak apa ya, seolah-olah tidak diopeni begitu, lepas kontrol. Anak-anak juga tidak boleh belajar, aktivitas terlalu banyak di luar, dan perangkat juga terbatas, sehingga pendidikan tuh kayaknya menurun drastis begitu. Terus yang kedua efeknya adalah kualitasnya atau gimana menurut? Ya kualitasnya, ya aktivitasnya begitu ya. Kemudian pengaruh juga pada karakter anak didik, peserta didik, siswa ya terutama ya. Dan orang tua juga mengeluh. Mengeluhnya kenapa? Karena yang biasanya dia di sekolah, nah di rumah ternyata lebih banyak menghabiskan uang daripada. Loh, kok bisa? Iya, karena padahal kalau sekolah tuh jajan, kalau nggak sekolah ternyata aktivitas di rumah itu juga malah lebih besar kosnya. Contohnya. Contoh begitu. Beli pakai data internet, ya kan, untuk main game. Anak-anak kan tidak boleh keluar nih, karena waktu masa pandemi tidak boleh keluar rumah, maka dia harus mencari kesibukan dengan cara apa, begitu kan? TV. Ya, nonton TV kan acaranya begitu terus kan. Artinya kan tidak menarik bagi anak-anak
mungkin khususnya anak sekolah ya, anak SMA. Kalau mungkin anak SD, anak TK mungkin masih ada kartun, ada anu kan. Nah kalau anak-anak sekolah, ya. Zaman COVID itu kan TV itu kan hanya COVID. Iya, beritanya kan mati berapa, ya kan, terpapar berapa. Nah itu kan akhirnya. Ini salah berarti TV ya. Nah bukan salah sebenarnya. Sebenarnya kan memberi informasi, hanya saja mungkin masyarakat itu tidak sebenarnya tidak butuh itu Dan sebenarnya. respect. Iya sebenarnya karena sebenarnya butuh apa ya, penguatan, apa motivasi begitu, tidak selalu diberitakan ini mati berapa sekian dan sebagainya. Itu kalau untuk orang-orang tua ya, informasi. Akhirnya orang tua mengeluh. Mereka minta masuk anak-anaknya dimasukkan lagi ke sekolah begitu, terutama yang SMA. Nah, akhirnya kita kan tidak boleh dilarang kan, karena ada apa namanya pembatasan itu kan, lockdown lah, ya bahasanya lockdown. Ada PSBB, ada ya betul. Nah, itulah istilahnya, pokoknya dibatasi tidak boleh beraktivitas. Nah, ketika itu ada namanya apa ya, kebijakan untuk meningkatkan kreativitas pendidikan guru-guru dan apa murid itu dinas pendidikan atau kementerian ya, itu kan membuat semacam gebrakan yang kaitannya dengan teknologi, sehingga anak-anak itu yang tidak hanya main game saja, tidak main media sosial saja, tapi ada manfaat lain begitu. Nah akhirnya kita coba ikuti lah, ketemulah pendidikan guru penggerak itu di antara sekian tahun setelah COVID itu. Munculnya guru penggerak berarti memang dampak dari COVID itu ya? Iya, bisa dikatakan begitu. Karena sebelumnya sudah ada apa embrio munculnya begini, karena begini, dari penelitian itu ya, data PISA itu tahun 2018 itu kan pendidikan di Indonesia itu kan di bawah hasilnya. Di bawah rata-rata atau bagaimana? Di bawah apa ya, stratanya itu di bawah negara-negara lain begitu. Nah, sehingga itu kan sudah biasa kalau Indonesia di bawah. Iya, artinya kan yang nggak biasa kalau Indonesia di atas itu nggak biasa. Persoalannya bukan begitu, karena ini pendidikan kementerian itu kalau melihat saya membaca berita-berita di media itu kan sudah menghabiskan anggaran yang sekian besar, tapi kualitas pendidikan masih begini, dan pakar-pakar pendidikan juga selalu mengkritisi itu kan. Nah sehingga siapa tersangkanya kan gitu. Tersangkanya uang. Guru. Tersangkanya uang. Karena guru dianggap garda paling depan untuk kemajuan pendidikan. Maka dari situlah momen COVID itu ya kira-kira begitu ya. Jadi yang pas. Ya. Kalau nanti kalau saya salah dikoreksi begitu. Jadi momen COVID itu hanya untuk apa, alat untuk transformasi ya, transisi begitu ya, muncullah pendidikan guru penggerak itu kan tahapnya bermacam-macam, dan memang ada ini kan, artinya guru penggerak harus dibekali juga ilmu-ilmu tentang teknologi katakan. Iya betul. Nah yang saya tahu kadang-kadang guru sekarang ini kan umurnya sudah di atas 40-50 katakanlah. Iya. Apakah masih apa ya istilahnya? Iya masih layak begitu kan, artinya mengikuti teknologi bisa menyesuaikan. Begini, kalau saya kira siapapun kan boleh belajar ya, kapanpun dimanapun ya. Nah artinya teknologi itu sekarang akhirnya menyatukan. Jadi awalnya itu menjadi sulit menjadi mudah. Itu kalau kita ambil dari sisi positifnya kan. Yang mulanya jauh sekarang jadi dekat. Gitu. Nah kalau kaitannya dengan kompetensi guru yang ingin menambah pengetahuannya tentang teknologi, berarti guru tersebut juga harus mampu apa ya, menyesuaikan diri. Contohnya begini, dulu ndak ada WhatsApp, ndak ada Telegram, ndak ada media sosial ya kan. Buktinya toh sekarang siapapun ya kan, masuk apalagi itu guru kan, ya semuanya pakai HP platform itu ya kan, pakai platform itu, pakai Android, pakai apalagi sekarang banyak kan yang guru yang pakai merek-merek tertentu yang mahal itu kan. Nah sehingga saya yakin guru bisa beli Android yang mahal. Iya. Kok bisa? Iya, nah itu kan mungkin warisannya besar.
Kadang-kadang secara gaji aja. Iya. Ya, Mungkin kan gini, tuntutan jabatan. lahir di dunia sudah punya tabungan deposito miliaran kan tidak tahu kan Di ruang angkasa ya, berarti. di luar ya di planet Mars sana kan nggak tahu. Nah akhirnya kan dari situ apa yang mau dikembangkan dikerjakan dengan ini kan gitu. Jadi sehingga apa ya, karena ini lagi tren, menjadi tren, Android HP dan sebagainya menjadi tren, akhirnya dia kan mau nggak mau harus belajar, Harus masuk ke sana. mungkin karena awalnya mungkin gaya ya kan, akhirnya ternyata ndak hanya gaya sekarang, menjadi kebutuhan Oke. karena aplikasi pengembangan diri itu, diklat-diklat itu bisa diambil dari sini. Enggak, artinya kalau ada guru penggerak ini kan Lah. yang apa ya namanya istilahnya yang memberi diklat apa. Iya, nah itu maka untuk menyesuaikan itu maka apa ya, Diangkatlah. pemerintah membuat Pak Nadiem Makarim itu membuat gebrakan ya, tentu kan melalui apa namanya diskusi yang panjang ya, Atau riset. sehingga ada namanya program guru penggerak itu. Nah awalnya pada saat waktu itu masih belum boleh masuk sekolah, diklat guru penggerak itu 9 bulan melalui online, daring, ya, daring. Artinya bisa di rumah gitu. Iya, daring. Di rumah. Dan itu sangat melelahkan sekali. 9 bulan. 9 bulan. Tiap hari. Iya, tiap hari. Jadi teman-teman itu yang angkatan pertama sampai angkatan Itu sama halnya 2 semester loh. Iya. 2 semester gitu. Angkatan pertama sampai angkatan 4 itu 9 bulan. Bahkan ada di Jawa Timur itu ada beberapa kota yang 12 bulan. 12 bulan. Ya. Karena Itu hanya untuk guru SMA atau SD, semua SD, SMP selintas juga? jenjang. Oh. Dan nah itu uniknya Ya, begitu. ya. Jadi kalau dulu kita belajar dengan guru lain di bawah di luar jenjang kita itu kan kita nggak enak ya kan, Ya. pekewo begitu. Tapi Aneh. sekarang melalui ketemunya guru penggerak itu, di guru penggerak itu kita bisa berkolaborasi, kita bisa belajar dari siapa saja. Memang Android ini kalau sisi positifnya adalah menghilangkan sekat sosial. Betul, setuju itu. Nah, dari situlah maka guru penggerak itu menjadi tren. Oke. Nah, kemudian ada, Apakah susah untuk menjadi guru? nah itu persoalannya. Ada klasifikasi. Kalau sebenarnya kalau kita sebagai guru itu kan aktivitas yang kita lakukan kan sehari-hari seperti yang juga guru ngajar. hanya saja mungkin contohnya saya di depan kamera, tidak biasa. Awalnya kita ngajar tidak pernah di depan kamera, ya kan? Ternyata kita harus pakai kamera. Presentasi di depan kamera. Itu beda rasanya. Ada senut-senutnya gimana gitu. Iya, betul. Karena rasanya beda, begitu beda. Kita menghadapi siswa langsung sama di kamera. Itu beda banget. Saya yang menghadapi siswa biasa-biasa saja di kamera itu bisa apa ya? Gemar panggung saya. Nah, iya, biasa demo biasa. Nah, jangan mengingatkan masa lalu. Loh, masa lalu itu pijakan loh ya. Iya. Pijakan untuk menjadi sukses seperti Ya, itu. cuma kan enggak. Iya. Sudah enggak itu lagi. Janganlah. Namanya aktivis tidak pernah melekat. Nah, jadi begini, untuk bisa ikut di pendidikan guru penggerak itu ada seleksi. Oh, seleksi ya. Seleksi ada beberapa tahapan yang Termasuk harus kita diklat tadi 9 bulan tadi. Sebelum diklat itu ada seleksi. Oh, jadi dulu. apa seleksinya? Seleksinya adalah kita harus punya namanya NUPTK. Apa ya? Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nomor unik. Nomor unik. Jadi nomor unik itu diterbitkan oleh kementerian. Oh. Ya, untuk mendaftar ya semacam apa ya, nomor registrasi Ya, gitulah registrasi. ya. Itu NUPTK namanya. Oke. Kemudian di situ kita terdaftar di Dapodik atau SIM PKB. Dapodik itu adalah database-nya pendidik dan tenaga kependidikan. Yang masa kerjanya harus sekian tahun, begitu kan, ada syaratnya. Syarat itu ya. Tidak peduli itu PNS, non PNS atau P3K atau ASN begitu ya. Berarti Tidak non peduli. honorer itu Ya, juga bisa. Bisa. Yang penting masa kerjanya sudah mencukupi minimal 5 tahun. 5 tahun. Ya. Oke. Jadi 5 tahun dia sudah bisa mengikuti Guru penggerak itu. Dan
Setelah dia dinyatakan sudah oke secara administratif sistem ya maksudnya ya. Itu baru dia mengisi beberapa apa ya namanya pertanyaan-pertanyaan formulir. Jadi ada namanya CV, data pribadi begitu, terus kemudian kurikulum vitae itu, kemudian dokumen pendukung, diantaranya ada ijazah, ada surat izin dari kepala sekolah, surat izin dari teman sejawat, rekomendasi maksudnya. Kemudian kalau dia ikut organisasi profesi juga bisa dicantumkan di situ. Itu menjadi penunjang ya. Pendukung. Jadi syarat-syarat itu. Jadi hanya beberapa yang wajib, karena yang wajib adalah yang dari sekolahnya, dari teman sejawat. Isi materi dari guru penggerak itu apa kira-kira? Nah, sebelum ke situ, ya, ada esai, Mas. Esai. Kita menyampaikan pengalaman mengajar. Pengalaman bekerja, pengalaman mengajar, kemudian pengalaman apa ya, yang kaitannya dengan berkolaborasi dengan orang lain. Kita tulis esai itu. Setelah itu kita memberikan apa ya? Kita ditanya semacam apa ya? Aktivitas kita dalam interview ya. Aktivitas kita, tapi kita tuangkan dalam bentuk esai. Kita tulis. Nah, nanti di cross check pada saat tes interview. Interviewnya langsung? Bukan, tetap melalui ini ya? Daring ya? Interviewnya melalui daring. Seleksi administrasi itu diumumkan dulu. Ya. Jadi dilihat tulisannya masuk akal apa enggak begitu kan, kira-kira memenuhi syarat apa enggak, dokumennya, barulah nanti diumumkan loh seleksi tahap 1. Kemudian tahap 2 kita diikuti, diminta mengikuti lagi namanya simulasi mengajar. Nah, itu baru ya, kayak simulasi mengajar itu kan sehari-hari kita sudah melakukan mengajar ya. Nah, ini kita yang mungkin perlu perlu lebih detail begitu, karena kadang-kadang kalau sudah tidak diawasi itu kan guru itu kan biasanya ya wis pokoknya yang penting ulang begitu kan. Ya itu tidak menutup kemungkinan juga saya begitu. Saya tidak bicara orang lain loh ini. Enggak, artinya selama kurun waktu 9 bulan tadi guru mengikuti program atau program diklat katakanlah untuk menjadi guru penggerak. Ini siswanya dikemanakan ini? Begini, bisa dicuekin? Bukan. Jadi diklat itu di luar jam kerja. Sehingga kerja tetap jam 1 ke atas gitu ya. Ya, kalau SMA kan jam 3 lebih baru boleh pulang kan. Lah pagi sampai siang siswanya kita ngajar secara daring. Ya tetap ngajar ya. Waktu kita masih belum bisa boleh masuk kan kita pakai daring. Jadi ngajar ya tugas seperti biasa. Kan kita dulu kan tidak punya platform untuk LMS ya. Learning Management System itu kan kita belum punya, pendidikan belum punya, atau kementerian belum punya. Akhirnya kan punya. Terus ada beberapa vendor kayak kayak Google, kayak Microsoft itu kan ada LMS namanya, ada Microsoft Teams, ada Google Meet dan sebagainya itu. Kemudian kita pakai itu, dan itu memudahkan. Ada papan tulis dan macam-macam lah. Pokoknya fasilitas mengajar di kelas itu di cover di situ sudah. Sehingga kita mengajar mengikuti pendidikan itu sangat leluasa sampai malam. Ya kan? Sampai malam. Nah, apa nggak capek? Iya capek mesti, belum lagi nanti urusan di rumah ya kan, urusan keluarga yang punya anak. Makanya di situ ada minta persetujuan keluarga, artinya suami atau istri kan. Ya, tapi di Tuban banyak yang lolos. Alhamdulillah, kalau Tuban itu di angkatan 5, angkatan 5 itu sekitar 154 dari seluruh guru itu berapa kira-kira? Kalau yang daftar itu ribuan, saya lupa berapa itu. Cuman yang lolos seleksi itu 154 sampai tahap pendidikan itu. Nah, terus akhirnya kerjanya dari guru penggerak ini setelah diangkat dari itu kan guru penggerak itu kan kita pernah ditanya sama teman-teman di sekolah di sekolah atau di luar pada saat kita ketemu di MGMP begitu. Teman-teman yang tidak ikut itu kan, yang belum ikut maksudnya, belum berkesempatan itu kan tanya efeknya guru penggerak itu ke siapa sih sebenarnya kan gitu. Betul.
Karena kita untuk apa dan untuk apa. Betul. Nah, itu akhirnya guru penggerak itu kan kita secara kompetensi ditingkatkan ya melalui pendidikan itu. Arahnya ke siapa ya? Ke murid, siswa ya. Ya, ke murid, ke siswa begitu. Bagaimana ya kita harus setelah kita mengikuti pendidikan itu ya tidak menjadi guru yang konvensional, yang biasa-biasa saja kan begitulah. Yang sudah inilah maju ya intinya tidak biasa dari biasanya. Nah, kemudian kita meminta umpan balik dari siswa. Artinya siswa yang mungkin sebelumnya kita ngajar yang lempeng-lempeng saja, biasa-biasa saja, setelah kita dalam prosesnya itu mengajar, kita mengetahui kalau oh ternyata ini saya salah ya, begitu. Selama ini saya salah, saya malah praktek ini kalau ngajar sama murid saya kayak dokter ya. Jadi ketika saya mengikuti, teman-teman mengikuti ya, itu juga merasakan begitu. Kita diskusi, oh iya ternyata selama ini kita salah begitu. Salahnya misalkan dalam hal apa kira-kira? Ya apa ya, kita menganggap murid itu kan sama dulu itu. Ya kayak petani kita mupuk gitu dianggap sama wes sebar gitu aja. Selesai gitu. Ternyata sebenarnya salah. Tidak begitu. Kita diminta untuk apa ya? Poinnya lebih mempertajam ke apanya gitu, ke mananya gitu. Iya, di samping cara mengajar kita, ya kita menyadari bahwa kita sebagai guru yang the real of teacher begitu. Benar-benar guru begitu loh. Jadi selama ini memang nggak seperti itu. Ya kalau mungkin sebagian orang mungkin mengatakan saya menjadi guru sudah maksimal, gitu. Ya. Tapi kalau kita mau meneliti lebih dalam, merefleksi lebih dalam ya bahwa ternyata salah saya ini gitu. Ataukah gara-gara itu kira-kira sistem pendidikan seperti itu Indonesia jadi di bawah negara lain kira-kira? Nah itu bisa jadi karena apa? Yang saya tahu ya, saya tidak bicara orang lain karena ketika saya dalam contoh kasus saya melanggar misalkan yang mungkin kadang saya tidak ngajar begitu kan, tidak ada konsekuensi sebenarnya. Saya melihat kalau beberapa teman itu ada kan beberapa teman yang mungkin sudah PNS atau itu sering tidak masuk, tidak ada konsekuensi apa-apa. Atau ya intinya begitu ya. Ada pengawasan di situ ya ada sebenarnya, cuman tidak tahu ya kalau orang Jawa itu kan namanya ewo pekewo kalau mau menindak yang seprofesi. Itulah sisi politis. Jadi pendidikan itu susah. Ya bisa jadi begitu. Nah ini saya tidak bicara ke orang lain, saya bicara diri saya sendiri. Maka hal itu yang menjadi evaluasi dari diri saya. Nah artinya kalau sekarang memang kondisinya itu kan kondisinya ketika COVID ya. Artinya proses pendidikan belajar mengajar itu kan dilakukan secara daring. Nah kalau sekarang ini kan sudah ketemu lagi nih di ruang kelas, apakah masih bisa terpakai gitu loh sistem dari guru penggerak tadi? Nah guru penggerak itu kalau yang angkatan 5 ke atas itu kan sudah tidak daring full ya. Jadi ada pendampingan, ada lokakarya, ada praktek langsung di sekolahnya. Jadi sekolahnya itu menjadi lab. Ya kan, menjadi tempat kita berlatih, kita mengevaluasi, merefleksi. Teman sejawat kita menjadi bahasanya gampangnya sebagai penilai begitu. Oh, ada begituan juga. Iya, betul. Artinya begini, kalau memang sekolah itu menjadi lab, berarti siswa jadi objek dong. Iya, objek dari pembelajaran. Ya itu tidak kita setting, artinya kita real di situ praktek, hanya perilaku kita yang kita rubah. Perilaku kita sebagai guru maksudnya. Merubahnya dalam bentuk apa? Karakter atau? Iya, biasanya kita terlambat, kita enggak. Ya kan gitu. Biasanya kita lagi gitu ya. Biasanya kita kalau ketemu siswa enggak nyapa, kita harus bermanis-manis ya. Kan? Ini pura-pura lagi. Mindset itu kita rubah, benar-benar kita praktekkan di sekolah begitu. Sama ke teman biasanya kita itu egois, enggak mau kerjasama, kita harus berusaha. Kalau kita tidak boleh berpikir sendiri tentang seolah-olah nanti bisa ego atau sombong begitu. Saya merasa bekerja sendiri begitu kan. Harus bekerja secara ini ya, kolaborasi. Jadi dengan kepala sekolah kita juga harus bekerja sama. Kira-kira hasilnya? Nah kalau yang sudah ada peningkatan enggak? Ya alhamdulillah meskipun itu belum maksimal ya. Artinya
belum sesuai dengan harapan ya, mungkin kan gitu. Karena orang melihat tuh awalnya 10 menjadi 100 begitu, itu kan drastis, terlalu jauh, ya kan? terlalu jauh. Nah mungkin 10 jadi 11, 12 gitu kan. Artinya anak-anak sudah apa ya, mulai mengerti bahwa mereka itu dimanusiakan sebagai murid. Nah iya, kalau ada istilah ini berarti selama ini iya ya kita nggak ada penyadaran, ada kesadaran itu gitu loh. Saya yakin kalau semua guru mau merefleksi bahwa apa yang dilakukan itu perlu dievaluasi oleh dirinya sendiri. Jangan minta evaluasi orang lain dulu gitu. Kita berusaha menilai bahwa saya punya kelebihan apa, saya punya kekurangan apa, itu. Tapi yang saya lihat memang dulu produk-produk apa ya, anak-anak belajar zaman dulu ini lebih asik, lebih apa ya, disiplin, lebih aktif, lebih nyatanya jadi loh. Ya, tapi lebih pada ke apa ya, ada semacam penyisipan kekerasan kan di situ. Justru itu. Yang namanya sukses itu harus ada tekanan. Nah, persoalannya eranya itu kan sudah berubah. Sehingga apa ya? Jadi begini. Orang kita itu kan begini, lingkungan kita itu memotivasi kita itu kan dengan cara membuli. Ya kan? Ini yang jadi warganet kita ini nomor untuk memotivasi kita agar kita bangun itu kan dengan cara membuli. Nah, tapi kalau orang di luar negeri kan enggak, kebalikan, ya kan, memotivasi dengan cara memuji. Tentu memuji kan harus tepat waktu. Nah itu, kalau memuji terus juga akan jadi lemah. Ya bukan begitu, artinya kan sesuai dengan kondisi. Misalkan Mas Pipit bisa bangun tidur begitu. Saya bilang, oh Mas Pipit kok tampan banget. Itu kan tidak sesuai. Ya kan, itu kan tidak tepat waktu. Padahal ganteng loh ya. Jelas ya kan, kita bohongin. Ya karena untuk menarik simpati, sehingga kita berupaya apa ya, memuji yang tidak sesuai begitu. Ataukah barangkali memang dunia pendidikan kita ini secara politis ini mengekor ke dunia sana lah, luar negeri. Iya bisa jadi begitu. Tapi saya yakin begini, karena di Indonesia itu kan ada tokoh pendidikan yang tidak mungkin kita bisa lupakan ya. Siapa itu? Ki Hajar Dewantara. Ya kan? Apa yang diajarkan? Itu kan bahwa murid itu kan ibarat benih, ya kan. Jadi guru itu ibarat menanam benih, mencangkul, ya kan. Jadi mendidik, merawat. Jadi dia tidak bisa menentukan bahwa padi menjadi jagung atau padi menjadi buah-buahan kan gitu. Artinya dia tumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya, karakternya, pupuknya, airnya. Tentu itu tidak mutlak peran guru. Tentu juga ada kerjasama dengan orang tua, dengan pihak-pihak lain. Tapi sekarang ini miris kan? Sekarang ini miris itu begini masnya. Gitu di mana? SD itu banyak yang kosong lah, ini loh persoalan lah. Ini di luar tadi ya, ada program guru penggerak, guru macam-macam lah programnya. Kita bisa nggak menyelesaikan masalah yang satu ini kira-kira? Banyak SD yang kosong, banyak SD yang tutup, banyak SD yang merger. Artinya kan di tengah kota. Betul. Artinya kalau kita bicara apa namanya objek itu kan objek. Artinya gitu. Akhirnya SD itu kenapa tutup? Karena nggak ada siswanya. Nah itu loh, nggak ada peminatnya kan begitu. Kenapa? Kalah dengan sekolah-sekolah yang notabene dalam tanda kutip luar negeri kan begitu kan, swasta. Kenapa? Karena mungkin swasta lebih bisa menawarkan yang diinginkan oleh orang tua. Sehingga mereka lebih berbondong-bondong memilih ke sana begitu. Atau marketingnya barangkali itu. Ya bisa jadi begitu. Tapi yang jelas begini, ini kan tantangan yang kita harus hadapi, yang harus kita akui juga bahwa kita itu kalah dari sisi situ kan. Jadi bukan hanya kalah dengan luar negeri. Akhirnya dari sini diharapkan teman-teman guru penggerak itu, hasil dari diklat guru penggerak itu akan berefek pada minat, motivasi. Sekarang saya tanya pendapat pribadi dari Kang Joko ya. Program dari Kementerian Kemendikbud tadi ya, guru penggerak, ini positif ataukah bagaimana menurut Kang Joko? Kalau kira-kira, saya sangat setuju ya. Nah, ini pertanyaan besar dari saya. Sejak kapan seorang Kang Joko ini setuju dengan program dari
kebijakan begini. Ketika saya waktu itu saya tuh pernah merasakan bagaimana jenuhnya menjadi guru yang biasa-biasa saja. Oke. Ya kan? Sudah berapa lama? Saya menjadi guru sekitar 19 tahun. 19 tahun ya. Sudah jenuh. Ya. 19 tahun. Jadi waktu itu saya masih ingat. Waktu itu awal-awal Pak Kacap di Tuban itu provinsi itu kan SMA SMK itu kan ikut provinsi di tahun 2016. Iya. Beralih kan Dinas iya. Ya, jadi provinsi. Waktu itu saya kan sebelum di Montong kan di SMA 2. SMA 2 oke. Ya, di SMA 2. Jadi rasanya jelas beda dong. Ngajar di kota yang ke desa. Iklimnya sudah terbangun begitu kan. Tentu kan di SMA 2 sudah lama. Mas di SMA 2 sejak 2003 saya. Ya. Jadi di tahun 2017 atau 18 itu saya menghadap ke Pak Kacap waktu itu Pak Edi bahwa saya matur begini Pak, saya pengen pindah jadi staf di Capdin, entahlah di kantor ya? Tukang sapu atau apalah gitu kan. Karena? Iya, karena saya merasa saya sudah tidak pantas lagi ngajar begitu. Masa sih? Iya, karena Pak saya jadi malu. Iya, kapan zaman ini kan cerita masa lalu ya. Iya. Sebelum saya mengikuti pendidikan diklat pendidikan begitu kan. Jadi sebelum saya menemukan formula yang ditawarkan oleh kementerian begitu. Jadi saya matur begitu sama Pak Kacap. Jawabnya Pak Kacap tidak marah tapi senyum begitu. Senyum. Iya. Karena beliau juga pernah jadi kepala sekolah saya, kan begitu. Sebelum jadi Kacap kan kepala sekolah saya di Montong. Jadi beliau seluk-beluknya saya itu tahu betul begitu. Ini iso orang ini karakternya sudah tahu. Jadi areng karena memang saya juga punya riwayat bahwa saya dulu itu bukan awalnya juga bukan guru begitu. Saya tukang kebersihan di sekolah. Jadi kemudian saya dikuliahkan sama waktu itu kepala sekolah saya. Jadilah saya guru akhirnya kan. Ya, intinya begitu. Nah, saya merasakan bahwa apa yang selama ini saya perbuat untuk murid saya itu tidak ada hasilnya begitu. Sehingga saya merasa jenuh. Saya tidak pantas jadi guru. Begitu kan? Meskipun saya merangkap di beberapa sekolah di SMK swasta, di SMA negeri itu beberapa. Dan tetap saja begitu. Tidak ada perubahan. Akhirnya saya matur ke situ. Nah, dari situlah Pak Kacap senyum gitu. Maka saya di WA waktu itu kan di WA. Iya. Ayo kita ngopi begitu kan. Waktu itu malam-malam diajak ngopi. Nah, saya diceritani macam-macam begitu bahwa cobalah menjadi orang yang berbeda begitu. Nah, dan sebagainya lah. Akhirnya ketemulah itu formula namanya guru penggerak itu. Tapi sebelumnya saya dapat undangan ke Jakarta itu, ke Bogor itu waktu itu ya itu awalnya itu. Tapi kan nggak nyaman juga loh. Waktu itu. Nah, dari situlah saya mulai sebenarnya apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan. Nah, saya mulai dari mana? Nah, akhirnya ketemulah diklat guru penggerak itu yang awalnya itu adalah tentang visi misi guru penggerak itu kan, visi misi guru lah. Tapi itu sebelum COVID atau setelah COVID ya? Setelah COVID itu 2017. Ya setelah COVID. Jadi saya ikut itu, kemudian saya baca-baca lagi. Ternyata iya ya. Selama ini aku keliru gitu. Saya salah gitu. Nah, dari kesadaran itu belakang letaknya itu. Jadi, akhirnya saya semangat lagi kan. Saya semangat ngajar, semangat itu. Jadi teman anak-anak juga saya bawa, biasanya ngajar kan saya bawa keluar kelas. Ya. Artinya justru proses ini ya, merdeka belajar. Nah, itu dari situlah. Ya. Nah, awalnya teman-teman kan gini. Dikasih kemerdekaan untuk menentukan memilih materi yang esensial dan fleksibel itu malah mereka itu awalnya malah bingung karena dulu barangkali aneh gitu kan, karena biasa copy paste ya kan. Nah sekarang sekarang kita harus
memulai Ya, ya. untuk menuangkan ide dan gagasan kita. Betul. Nah dari situlah Enggak, yang tadi belum jawab, guru apa kan? saya Mata pelajaran apa? mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Makanya ya, kayaknya gak seneng Pak. Bahasa Inggris wong Jawa dijejeli Inggris. Iya, Iki lek guyonane sampai linggis kambang iki lho bahasa Inggris. percaya. Gak iso bahasa Inggris. Wong Jawa. oh, cilik nang Inggris, cah cilik pinter bahasa Inggris. Iya, kecilik. Sakno yo. Foto, Sakno. nah mau dong ngarep ngono nang cilik pinter bahasa Arab. Nah begitulah. Makanya. Ceritanya akhirnya anak-anak ya sudahlah. Ya, kita coba rubah. Saya belajar beberapa permainan, beberapa game-game yang menunjukkan motivasi ke anak-anak itu, sehingga alhamdulillah anak-anak mulai tertarik meskipun tidak bisa semuanya lah, maksudnya belum bisa karena bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kita, sehingga kita harus banyak-banyak membiasakan gitu. Practice make perfect. Jadi kita harus berlatih terus. Oke, sebelum kita akhiri podcast, ada closing statement enggak kira-kira? Guru penggerak itu harus bagaimana, seperti apa? Oke. Untuk motivasi juga buat siswa. Jadi begini, kalau untuk Bapak Ibu guru ya, terutama di Tuban, agar pendidikan di Tuban kelak itu menjadi sesuai harapan begitu. Satu, yang kedua kita juga membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan itu menjadi lebih baik begitu kan. Maka jangan menjadi guru yang biasa-biasa saja. Oke. Optimis? Optimis. Pendidikan Indonesia maju? Maju, Sangat maju? sangat maju. Oke. Baik. Ini justru apa ya namanya? Dari Tuban untuk Indonesia ini. Saya rasa guru penggerak di Tuban ini sangat semangat sekali untuk memberikan warna yang lain dalam dunia pendidikan yang barangkali dulu biasa-biasa begitu ya. Biasa-biasa dan hasilnya mungkin tidak seberapa terlihat. Akan tapi dari sisi ini kita sangat membaca, sangat ada optimistis yang dibawa oleh Kang Joko untuk dunia pendidikan ke depan, bahwasanya guru penggerak harus bisa mewarnai dan mampu beradaptasi dengan dunia yang serba modern, dunia yang serba digital. Baik, itu tadi podcast kita selama 30 menit dengan Kang Joko Sutopo. Ternyata guru bahasa Inggris. Tak kira guru demonstrasi. Ternyata guru bahasa Inggris. Kita nantikan podcast Cedik ini ke depan. Podcast Cedik ini open.